Alhamdulillah kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Nah, materi apa lagi nih ya yang akan dibahas dengan Dr. Uril? Yuk langsung aja kita simak kembali kelanjutannya. Terima kasih adik-adik sekalian yang berbahagia. Akan kita lanjutkan materi kita terkait dengan hubungan dengan non-muslim. Apa yang kita sampaikan sebelumnya tadi semuanya terkait dengan masalah akidah. Adapun yang terkait dengan masalah muamalah, maka sesungguhnya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diberi contoh oleh Rasulullah SAW untuk tetap berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi dengan mereka. Tidak ada hambatan, tidak ada larangan bagi kita untuk berinteraksi dengan siapapun. Saya akan berikan contoh-contoh dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka orang-orang non-muslim juga diajak berkomunikasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, adik-adik sekalian, adik-adik tentu tahu siapa paman Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Karena itu statusnya adalah non-muslim. Tetapi meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi dengan pamannya. Bahkan pamannya yang namanya Abu Thalib ini selalu membackup Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Ini yang pertama. Jadi boleh berkomunikasi dengan orang non-muslim. Yang kedua, pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, adik-adik tahu perjalanan ke Madinah itu bukan perjalanan seperti sekarang ini yang jalannya lurus, pakai mobil dan seterusnya. Dulu membutuhkan orang yang bisa menunjukkan atau penunjuk jalan. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq menunjuk seorang yang namanya Abdullah bin Uraikid, dan dia adalah non-muslim, diminta untuk menjadi teman dalam rangka untuk menunjukkan jalan menuju kota Madinah. Artinya yang kedua ini Rasulullah juga berkomunikasi, berinteraksi dengan orang non-muslim. Adik-adik sekalian, yang ketiga, ketika Rasulullah berada di Madinah, masyarakat yang ada di Madinah ternyata bukan masyarakat yang semuanya beragama Islam. Di sana banyak sekali orang-orang yang beragama Yahudi, ada juga orang-orang yang beragama Nasrani, dan tentunya ada umat Islam di sana. Umat Islam di Madinah hidup dengan damai, dengan rukun, kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengusik hati mereka, tidak pernah mengganggu mereka, dan seterusnya. Adik-adik sekalian, bahkan dalam sebuah riwayat ya diceritakan ada seorang perempuan tua. Ya, dia ini adalah tidak punya pekerjaan karena buta, begitu kan. Ternyata Rasulullah SAW selalu melayani orang perempuan ini. Dengan demikian maka sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hal berkomunikasi dengan orang non-muslim tidak membeda-bedakan. Tidak, dalam hal berkomunikasi tidak pernah membeda-bedakan apakah ini muslim atau non-muslim. Bahkan orang non-muslim pun dilayani dengan baik, dipenuhi hak-hak beliau, hak-hak mereka sebagai manusia. Adik-adik sekalian, adik-adik mungkin tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah karena adanya interaksi, adanya komunikasi orang Islam dengan non-muslim. Seandainya kemudian orang Islam tidak boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan orang selain Islam, maka tidak mungkin, mustahil ya adik-adik sekalian sekarang bisa menikmati indahnya Islam. Mustahil Islam akan bisa sampai di Indonesia. Karena itu maka di dalam Islam diperbolehkan, tidak dilarang, bahkan harus kita berinteraksi dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang non-muslim. Islam kita nikmati hari ini adalah berkat adanya interaksi dan komunikasi itu. Dengan demikian, maka dalam hal kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan non-muslim, maka di sini perlu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan masalah akidah, adik-adik sekalian. Kalau terkait dengan masalah akidah, tidak ada tawar-menawar. Kita punya Tuhan sendiri, kita punya cara beribadah sendiri. Tidak boleh kita mengambil atau mencoba untuk beribadah
atau menyembah Tuhannya orang non-muslim. Ini akidah kita, ya. Dan kalau diajak pun kita tidak boleh mengikutinya. Yang kedua, terkait dengan masalah muamalah, hubungan kita sehari-hari dengan mereka, maka dalam hal ini kita diperbolehkan oleh agama kita, oleh Islam, oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan adik-adik sekalian di rumah bisa belajar, bisa menjadi orang yang soleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih setelah mendengar penjelasan dari Dr. Uril tentang hubungan dengan non-muslim? Udah pada paham belum? Kalau sudah paham, pasti bisa jawab pertanyaan kuis yang akan diberikan sekarang. Tentunya ini berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Uril. Nah, pertanyaannya nih adalah, siap-siap ya. 1. Siapakah nama paman Rasulullah yang non-muslim, namun banyak membantu Nabi dalam berdakwah? A. Abdullah bin Uraikid, B. Abu Thalib, C. Haris bin Abdul Muttalib. Pertanyaan kedua, apa surat yang mengatur cara berhubungan seorang muslim dengan non-muslim? A. Quran Surat Al-Baqarah, B. Quran Surat Al-Zalzalah, C. Quran Surat Al-Kafirun. Nah, kirimkan jawaban adik-adik melalui Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini. Dan jangan lupa tentu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawabannya nanti akan dibacakan pada episode berikutnya. Jawaban ditunggu sampai nanti ya, pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. 2 orang dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kuis sebelumnya, ini dia jawabannya yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Dan tentu untuk pertanyaan kuis hari ini, adik-adik bisa dapatkan jawabannya besok ya. Setelah mendengar materi hari ini, semoga adik-adik semakin paham tentang cara berhubungan dengan non-muslim. Karena sebentar lagi waktunya berbuka, kita sudahi dulu pertemuan hari ini ya. Jangan lupa untuk saksikan Syiar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.